Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Vale, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Kita udah selesai week 12 dan ini bulan November udah mau habis. Jadi kita mau masuk Desember dan berarti 6 minggu lagi NFL udah selesai. Yang gue udah bilang dari kapan tahu kan nonton NFL tuh cepet banget, gak berasa. Perasaan baru kemarin week 1, sekarang aja udah week ini, udah week 12. Makanya kan cepet banget, jadi ya kalau cepet gini ya lo harus keep up to date sama berita ya. Jadi jangan lupa klik subscribe sama klik lonceng samping subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia, like, comment, share video ini. Terus klik join biar dapat akses 2 hari lebih cepat buat videonya. Dan juga di atasnya ada super thanks buat support kalian ke kita agar kita bikin konten yang berkualitas buat NFL Indonesia. Jadi udah kalau gitu bersama Oka di sini kita langsung aja mulai week 12 review. Ini skornya week 12 karena Thanksgiving jadi semuanya main ya. Semuanya main. No bye week. Tapi ya nggak ada bye week. Tapi karena Thanksgiving ada 3 pertandingan di hari Thanksgiving. Nah nih yang pertama ini Bills lawan Lions. Semenang Bills 28-25 nih. Pertandingan lumayan seru ya. Sampai detik-detik terakhir untung aja field goalnya Bills masuk. Dan ini ada faktanya. Jadi ini Bills adalah tim pertama yang mampu menang back to back di kandang Lions. Lions gak bisa kayak gini sejak tahun kalau nggak salah 2017. Wow. Bahkan Lions pun nggak bisa. Gak bisa loh. Di kandang sendiri gak bisa back to back sejak 2017. What the Oh hell? man. Kandang sendiri loh. Ini orang numpang gara-gara tempatnya salju tebel bisa back to back win. Yes. The hell. Iya. Ini itu kan pas masuk ke era-eranya ini si defensive genius. Iya. Matt Patricia dulu tuh. Aduh, kacau banget Lions emang. Nah, terus Cowboys lawan Giants menang Cowboys 28-20. Ini seperti biasa ya, rivalitas NFC Beast. Gue bisanya NFC Beast ya, karena nanti di akhir-akhir di playoff picture lu akan melihat NFC Beast nih emang keren banget. Tapi nanti aja ya. Terus Vikings lawan Patriots sama menang Vikings 33-26. Menurut gue ini salah satu kandidat game of the year sih. Ini kayak Vikings lagi-lagi ya. Lagi-lagi bikin pertandingan yang bikin deg-degan dan jaraknya 7 poin atau kurang ya. Dan wait a minute. Terus gue lihat start time-nya 8:20. Kok Kirk Cousins main di start time kok menang? Nah ini Kenapa anomali ini? loh. Kenapa ini? Biasa tuh Kirk Cousins kan kalau main di prime time itu mainnya ancur lebur ya. Lah Iya. ini kok Kirk Cousins mainnya bagus banget ya. Kok bisa ini ya? Ada apa ini? Ini beritanya katanya Kirk Cousins mau ini nambah grill kayak Jetas gitu ya. Kayak Justin Jefferson. Buset. Biar makin chill gitu ya. Buset dah. Makanya ini anomali banget nih. Bisa-bisanya Kirk Cousins menang di prime time loh. Wah. Gila Padahal ini kalau masih ingat kemarin kan pas mainnya selain jam 1 tuh yang pas lawan Cowboys kan dibabat abis-abisan 3-40 kan. Lah ini prime time bisa 33-26 ya. Gimana cerita ini? Nah, terus selanjutnya itu Dolphins lawan Texans menang Dolphins 30-15. Tua masih unbeaten ya. Di game yang dia start dan dia bisa selesain gamenya ya. Menurut lu Kak, Tua kandidat MVP nggak? Saat ini dia punya case yang kuat buat jadi MVP. Karena maybe ya contender dia itu saat ini ya cuman Mahomes sama Josh Allen. Tapi 2 poin utama yang bisa ngedukung Tua buat jadi MVP. Yang pertama, lo udah bilang tadi, win-loss records-nya dia 7-0 musim ini. Yang kedua, Tua Tagovailoa saat ini memimpin NFL dalam passer rating. Dan dia nih musim ini udah nyetak 19 touchdown. Dan ingat, dia pernah miss beberapa games karena concussion. Dan dia saat ini 19 touchdown itu dia nomor 4 atau nomor 5.
Jadi lu bayangin gitu, dia miss beberapa games tapi masih bisa top 5 di touchdown, masih Hmm. bisa mimpin NFL di passer rating Mhm. itu itu stats MVP menurut gue. Nah, makanya. Stats MVP. Mungkin ya Gila kan? saingannya dia itu saat ini adalah Mahomes, Josh Allen, sama Jalen Hurts. Wah, gila nih. Wah, ini kayaknya Bama quarterback ini mulai kelihatan kelasnya ya. Iya, makanya kan. Gokil ya. Ini Iya. Bama nih produk-produknya dari tahun 2020 berarti ya? Iya nggak sih tiga-tiga? Bukan ya? Jalen Hurts itu kalau draftnya itu Jalen Hurts sama Tua 2020, kalau Mac Jones itu Nah, itu 2021 2021. kan? Iya, haha. Ya. Next, Bengals lawan Titans. Saya menang Bengals 2016. Ini nanti kita bahas ya, karena dia ditayangin. Cuman kemarin sayang banget, malah nggak nayangin Thanksgiving. Padahal tiga-tiganya seru loh itu matchnya. Terus Ya, Broncos yang menang Panthers 23-10. Broncos dah lah, hancur lah. Hancur lebur Broncos. dah. Udah gitu ada videonya itu pemain defense Broncos ngebentakin Russell Wilson kan. Iya. Ngebentakin lah. Dibentakin gitu. Ya gimana udah muak nih tim. Lu datang sini kita ekspektasi ke lu tinggi, dibayar mahal. Kayak gini hasilnya. Alah, ya lah. Oh, Astaga emang. 10 poin doang lawan 10 Panthers, lawan Sam Darnold gitu. Sam Darnold 10 Kalah lawan poin Sam doang. Darnold. Ya ampun, ya ampun. Terus Jets lawan Bears sebenarnya Jets 31-10 ini akhirnya ini ya kemarin udah ada beritanya Zach Wilson di bangku cadangkan terus diganti sama Mike White dan Mike White ya. Wait. 3 touchdown. Wow. Tapi ini kita ini nggak ditayangin ya. Ditayangin sama Mola tapi nanti kita bahas ya. Nah, Commanders lawan Falcons sebenarnya Commanders 19-13. Ini pasti lo kaget ya. Karena pas gue cek gue kaget beneran. Dalam 7 game terakhir Commanders rekornya itu 6 menang 1 kalah. Gila ya. 6 menang 1 Wuh. kalah. Kalau nggak salah itu sejak ganti Taylor Heineke ya. Tyler Heineke main beberapa pertandingan. Iya, kalau Iya nggak kan? salah sekarang udah 4 kali beruntun menang at least ya. Iya. Dan sekarang rekornya Commanders 75 loh. Wow kan. Iya. Wow. Gila emang nih Commanders. Terus Browns lawan Buccaneers sama menang Browns 23-17, menangnya sampai overtime yang sampai detik-detik terakhir tuh Nick Chubb rushing touchdown. Ya kak, ini Browns menang, draft picknya turun nih kak buat Texans. Ah, come on, man. Ah, Ayo. nih opung Brady apa sih? Gue berharap lebih terhadap Opung Brady. Iya Menang gitu makanya. loh. Kan Browns doang gitu lah. Aduh. Next, Jaguars lawan Ravens menang Jaguars 28-27. Ravens lagi-lagi blue delete. Nggak satu, nggak dua, nggak tiga, tapi udah 4 kali blue delete loh Ravens. Aduh. Kenapa ya Ravens ini ya? Padahal kalau misalnya nggak blue delete tuh rekornya bisa kalau nggak salah 11-1 loh. Iya, 11-1 nggak salah. saat ini tuh mereka Kenapa enam jadi lima atau Ravens? 75 ya. Ya, Iya. Ya ampun, ya ampun. 11-0. 4 11-0 kalah itu. malah 11-0 loh, bisa unbeaten loh. Unbeaten itu. Ya, tapi blue delete 4 kali, nggak satu, nggak dua, nggak tiga, 4 kali. Ya ampun, ya ampun. Terus Seahawks lawan Raiders yang menang Raiders 40-34. Sampai overtime ini Josh Jacobs. Buat itu yang punya fantasy Josh Jacobs apalagi yang ngedraftnya roundnya ini ya, round 3 atau 4 atau malah 5 karena ya dia value-nya jatuh, gue salut sih sama 48 poin, gila loh. 48. 303 yards from scrimmage Josh Jacobs. Dia Ih. bener-bener gak diambil 50 year optionnya, ini personal ya, took it personally ya. Mm-mm. Habis ini extension nih biasanya. Iya makanya. Gila. Terus Chargers lawan Raiders menang Chargers lawan Cardinals menang Chargers 25-24. Ini Chargers teman-temannya ya, Brandon Staley
nekat 2-point conversion di detik-detik terakhir dan masuk. Wow. Dan Kyler Murray Tumben pas dia kenapa? ini. Tumben dia berhasil Iya, tumben berhasil apa? kan. Nah, terus Kyler Go for it Murray ya. abis match press conference dia bilang schematically we are fucked. Kak, kalau gue Damn. nih, kalau gue tanya ke lu, Yes. lebih baik lepasin Kyler Murray. Ya ini nggak ngeliat gaji ya, ngeliat gaji ya. Karena kalau ngelepas Kyler Murray nggak mungkin kalau ngeliat gaji ya. Nanti nggak liat gaji. Ngelepas Kyler Murray atau ngelepas Cliff Kingsbury? Cliff Kingsbury yang dilepas. Kenapa? Kenapa dia? Karena gue lihat sebenarnya secara offense ya talenta ada, pemainnya ada. Karena gue nggak mungkiri sih duet kalau misalkan semua healthy, Hopkins, Hollywood Brown sama Rondale Moore itu udah sama Zach Ertz itu udah cukup buat jadi strong contender. OL ya it's okay lah ya. Tapi game plan mereka, play calling mereka terutama di offense, dan ini gue yakin pasti ada campur tangan dari Kingsbury, itu emang sering banget aneh ya minta ampun. Kayak apa ya? Kayak nggak beraturan dan nggak ada ritmenya gitu loh. Kadang dia tiba-tiba pengen run, kadang tiba-tiba dia nyuruh Kyler scramble, padahal harusnya dia bisa quick pass aja gitu. Kadang dia nyuruh Kyler buat long pass, padahal dia cuma butuh kayak ya 2-3 yards gitu. Dan itu ya berpengaruh besar ke tim mereka. Dan kemarin juga ya Arizona kemarin juga blue delete ya sama Chargers Parah itu. sih. Kayak gimana ya? Mimpin iya tapi ya gitu deh, berantakan. Iya. Mereka tuh butuh karena ya Kyler-nya juga gitu, Nuk-nya juga sering gampang frustasi. Mereka butuh head coach yang bisa nge-handle ego-ego dari pemain itu. Sebenarnya coach-nya sebelum Cliff Kingsbury sebelumnya lagi kan sebelumnya Kingsbury kan Steve Wilkes. Sebelumnya Steve Wilkes itulah yang sebenarnya paling cocok untuk head coach-nya Cardinals saat ini. Bruce Arians. Ya, benar. Ya, karena dia tipenya kan ya headstrong head coach gitu kan ya kayak kekeh gitu orangnya. Betul. Prinsipalnya ada gitu. Dibandingkan Kingsbury yang gue lihat kayaknya lebih santai. Lebih laid back ya? Iya, lebih laid back. Dia nggak kayak McVay gitu. McVay itu masih ada authority-nya tuh. McVay, Shanahan. McVay. Masih ngatur. Kingsbury tuh kayak udah dilepas aja. Makanya jadi Kyler tuh jadi kayak dimanja sama dia. Terus habis itu ketika Kyler-nya udah mulai ngambek ya dia nggak bisa nge-handle Kyler, nggak bisa nge-handle Hopkins, nge-handle orang lainnya. Jadi gua rasa saat ini lubang mereka adalah di head coach. Ya, dan kalau misalkan mereka gagal masuk playoff dan kemungkinan besar mereka gagal, Kingsbury kemungkinan besar akan dipecat di akhir musim. Oke. Next, 49ers on Saints. Gimana 49ers 13-0. Gila, Saints gak dikasih skor satu pun ya. Ini 49ers defense-nya buset. Walaupun ditinggal Robert Saleh sekarang ini ya, yang bagus sekarang defensive coordinator-nya mantan pemain Texans ya, DeMeco Ryans yang pernah menang defensive rookie of the year nggak salah ya? Defensive rookie of the year tahun 2006. 2006 ya. Nih DeMeco Ryans nih kayaknya bakal jadi kandidat head coach yang panas ini buat gantiin tim-tim yang emang mau pecatin head coachnya yang sekarang ancur-ancur itu. Kayak Cardinals tadi ya kan. Terus Raiders nggak mungkin sih, nggak ada duit. Dan lain-lain ya. Oke. Next, Chiefs lawan Rams menang. Chiefs 26-10. Ini Rams gila udah. Ini maboknya udah keterlaluan ya. Itu udah mabok kepayang. Iya makanya udah gitu Stafford cedera lagi.
Udah habis. Stafford Iya, udah cedera, habis. Cup cedera, terus habis itu AD kayaknya juga cedera tuh kayaknya kemarin ya. Apa? AD juga cedera tuh kalau nggak salah ya. Iya, iya Aaron Donald juga cedera, makanya udah kelar sih, udah habis sih Rams. Udah gitu nggak punya Ya, first round pick lagi. mau Dan nggak punya first tanking round pick sampai 2024. bukan nggak mau tanking, nggak bisa tanking mereka. Iya, Mereka makanya. udah mulai eh balik lagi. iya, makanya jadi ini Rams, aduh, kayaknya F-Dem picks-nya ini sekarang mulai bumerang ya. Iya, FDM Record sekarang tuh. F-Dem record sekarang. Dan nggak ada first round draft pick. Ini Lions nih ngeliatin Rams menderita makin seneng ya, karena kan picknya Rams di first round jadi buat Lions ya. Lions sekarang kalau nggak salah naik di pick ke 3 atau 4 ya. Gua ada lupa inget deh. Pokoknya ntar ada di slide terakhir ya. Terus Eagles sama Packers yang menang Eagles 40-33. Ini juga pertandingan yang menurut gue seru banget karena di first half itu ganti-gantian touchdown ya. Ganti-gantian skor, hampir nggak ada pun. Ini match-nya ya, cuman ya pasti second half ada punnya. Tapi Rodgers cedera dan diganti sama Jordan Love. Dan Jordan Love baru main langsung bikin touchdown. Wow. Tapi ntar kita bahas. J-Lo is here. Nah, tapi ntar kita bahas karena di tengah mola. Sama terakhir kosong Steelers menang Steelers 24-17. Ya gue walaupun sangat menyayangkan Steelers menang, tapi ya udah. Kenapa jadi menang? Iya, padahal nih draft pick-nya udah enak. Sebelum menang tuh draft pick Steelers di 5. Sekarang turun jadi ke-12 karena menang. Gila. Tapi nanti kita bahas juga. Oke, langsung aja kita mulai week 12 review yang pertama. Nah ini, Bengals lawan Titans. Ini kalau nggak salah ada momennya tuh Tannehill lempar apa lari ya? Gue lupa. Lempar ke Henry, lari udah jauh, dikit lagi Kenson dilepasin bolanya, ditonjok, terus di recover sama Treylon Burks, touchdown buat Treylon Burks. Kurang ajar. itu perusak fantasi banget ya. Iya, apalagi perusak fantasi banget, iya. Ya, tapi dari match ini gimana menurut lu? Ya Bengals, gue rasa mereka butuh banget Joe Mixon ya. Karena kemarin ya sama JP Ryan ya adequate replacement ya. Jadi ya oke aja, cuman ya mereka masih butuh seorang Joe Mixon yang dia itu emang low-key kuat juga. Low-key kuat. Dan kemarin ya mereka sebenarnya core offense mereka juga beberapa kan masih cedera dan concussion gitu kan. Kayak Mixon, Ja'Marr Chase masih cedera, belum diaktifin. Tapi kemarin tapi udah sembuh, cuman belum diaktifin. Biar belum diaktifin. Ambil resiko lah. Ya, tapi T. Higgins ini bisa buktiin kalau dia tuh juga cocok jadi WR1. Jadi Bengals ini punya good problem namanya. Jadi mereka punya 2 WR1 yang bisa mereka pasang setiap saat. Mereka punya Ja'Marr Chase yang bakal sembuh nanti dan pasti bakal jago banget pas udah main. Sama nanti ada T. Higgins. T. Higgins ini gua rasa lebih bagus dalam hal route runningnya dibandingkan Chase. Tapi Burrow kelihatan chemistry-nya lebih cocok sama Ja'Marr Chase. Karena dia bisa ngasih lebih banyak variasi dibandingkan T. Higgins. Jadi tanpa Mixon dan Ja'Marr Chase aja mereka bisa ngalahin Tennessee Titans. Ya, gue masih akan manggil mereka Titans sampai mereka itu bisa masuk Super Bowl. Oke. Yeah, they are fraud. Mereka bukan tim mereka bukan tim yang kuat sebenarnya. Kalau misalkan Henry dicabut dari Tennessee Titans, mereka tuh Houston Texans. They are fraud. They are fake gitu. Seat 1 kemarin tuh fake. Terus juara AFC South saat ini mereka tuh ya manfaatin aja gitu situasinya. Cuman mereka tuh kalau main lawan tim-tim yang bagus, mereka itu kalah kelas dibandingkan yang lain. Contohnya sekarang, mereka lawan Bengals. Bengals nggak ada Mixon, Bengals nggak ada Chase. Kalah mereka 20-16. Jadi ya bersyukur aja mereka ada di divisi yang bisa dibilang lebih enak dibandingkan Bengals. Tapi ketika masuk playoff,
kalau Henry dikunci mereka habis. Gue yakin Iya, bener sih. gitu. Ya bisa, ya Titans ya offense-nya yang ngegendong cuman Henry. Henry dan Ya walaupun Bismillah. ada Treylon Burks sekarang passingnya agak hidup ya, cuman ya tumpuannya di Henry tetap. Ya, ya, mungkin gue nggak akan bilang Tennessee Titans ya. Gue akan bilang ini Derrick Henry football team. Iya sih benar sih, Derrick Henry football team Derrick sih. Henry football team. Bener. Oke. Kalau ini, kalau menurut lu nih kan tadi kan lu bilang Titans ini mid ya. Yes. Tapi dia mimpin divisi loh ya kan. Eh, Nah, menurut lu ini Titans sekarang pemimpin divisi terburuk gak? Dari semua pemimpin divisi yang lain ya, menurut lu Titans ini terburuk gak? Dari di antara secara semuanya. secara kelas dan roster, gue rasa mereka paling tipis dibandingkan division leader sekarang, including di NFC South. Ah, Karena gue bilang NFC South itu Buccaneers masih lumayan stack secara aha, offense. ya. Tennessee Titans cuma punya Derrick Henry. Oke. Siapa? Di Treylon Burks mungkin. Iya. Ryan Tannehill kalau sewaktu-waktu mereka si Ryan Tannehill bisa bangkit lagi gitu jadi Pro Bowler. Ah, Gua rasa enggak sih. Tapi ya saat ini secara di atas kertas Tennessee Titans Derrick Henry Football Team ini adalah tim yang paling weak di antara semua division leader saat ini in roster. hmm, oke. Tennessee Titans saya. Derrick Henry Football Team. Dari Henry Derrick Henry. Football Team ya, DHFT. Oke, next. Nah, ini Jets lawan Bears yang menang Jets 31-10. Mike White season apa gimana nih? Mike White main terus sampai musim selesai atau tiba-tiba ya kayak musim kemarin kan, musim kemarin dia sempat start abis itu next match-nya hancur kan. Nah, ini kalau buat musim ini Mike White main sampai habis atau tiba-tiba Zach Wilson balik lagi atau tiba-tiba ganti Joe Flacco menurut lo? Buat QB Jets. Uh, Sebenarnya pertanyaan ini lebih dalam dibandingkan yang kita kira ya, karena Ah, saat ini Jets ini posisinya 7-4. haha. Mereka tuh belum division leader, tapi mendekati lah ya dengan Dolphins ya Iya, Dolphins 8-3 ya. Dolphins 83. Heeh. 8-3, Bills juga. Bills kemarin itu 7-4 atau 8-3 ya. Haha. 8-3 juga, sorry 8-3 juga. Mhm. Dan jadi Jets ini masih ngejar Bills sama Build sama Dolphins Dolphins. untuk bisa masuk playoff. Iya. Dan mereka mencoba ya sebisa mungkin jadi division winner gitu. Mhm. Pertanyaannya balik lagi, apakah mereka akan tetap pakai Mike White atau enggak? Selama Mike White performance-nya bagus, dia akan tetap jadi starter. Karena Hmm. gue lihat Robert Saleh ini nggak akan suka ambil kompromi dengan pemain yang underperform. Hmm. Jadi ketika Zach Wilson kemarin aja yang digadang-gadang jadi franchise quarterback-nya mereka, second overall pick dicadangin gara-gara satu whole season of bad performance, itu buktiin kalau Robert Saleh ini nggak main-main. Mhm. Lu main jelek, lu duduk di bangku cadangan. Dan bahkan kemarin Zach Wilson nggak masang seragam, Hmm. nggak pakai seragam, dia pakai jaket. Mhm. Jadi dan Mike White kemarin mainnya bagus dan kemungkinan besar akan dipakai di next week di week 13. Jadi saat ini mereka akan tetap dengan Mike White, but Mhm. sewaktu-waktu ketika Mike White-nya mulai turun lagi performance-nya, Mhm. itu akan diganti lagi sama Zach Wilson. Ataupun Hmm. ataupun ya kalau misalkan masih belum yakin sama Zach Wilson, mereka punya Joe Flacco. Joe Flacco ya. Oke. Iya. Bears, aduh. Ini Bears kocak loh. Jadi kan ya Justin Fields cedera kan karena bahunya lepas anjir, separated, bukan bruise lagi. Bukan Iya. memar, lepas. Mhm. Nih khawatirnya tuh cedera dia tuh bakalan kayak Baker Mayfield sama Cam Newton yang shouldernya lepas juga. Bahkan susah Iya. lemparnya. Nah, terus kan penggantinya Trevor Siemian ya kan.
Trevor Siemian ini pas warm up cedera. Gimana ini? Damatnya gantiin siapa? The Legend Nathan Peterman. Peter Peter Mim, Mid loh let's kan. go Nah, Peter Mim. makanya nih Bears. Nah, Bears ini kalau gua cek sekarang kan di pick nomor 2 ya. Dan Bears kan nggak Yes. butuh QB. Tapi pass rusher-nya udah nggak ada. Nomor 2 kalau lu jadi GM-nya Bears, apakah tetap pakai buat ambil antara Will Anderson atau Jalen Carter yang kalau lihat dari prospeknya ini pass rusher terbaik ya buat tahun depan, atau trade down buat pick yang banyak terus pick yang banyak itu ambil deh weapon-weaponnya sama OL buat Justin Fields. Nah, gimana kalau lo jadi GM-nya Bears? Gue melihat mereka trade down ya. Nah, Mungkin kenapa? mereka pas akhir musim bakal di nomor 3 atau 4 gitu. Mereka bakal ngelakuin hal yang sama kayak Colts di tahun 2018. Mereka akan Mhm, trade down. Mungkin ke Carolina Panthers kalau misalkan Panthers mau trade up, ya mhm, mereka bisa dapat first round pick mhm, lagi di tahun 2023 atau mereka ya ambil pick kayak 49ers sama Dolphins, 3 first round picks buat trade up doang. mhm, Ya, itu. Dan skenarionya ya paling memungkinkan adalah Bears untuk ngambil weapon sebenarnya. mhm, Cuman kok kalau misalkan mereka yakin sama Will Anderson sama Jalen Carter, eh, mereka nggak akan trade down kalau gue lihat. Mereka akan ambil di saat itu juga. Ya Jalen Carter sama Will Anderson ya second overall pick is not bad sebenarnya. hmm, Gue lebih leaning kalau Bears ini akan ngambil Will Anderson karena hmm. Will Anderson gue lihat itu secara body type mirip sama Khalil Mack. Iya sih, iya. Dia bisa main outside, dia bisa main edge, defensive end di 4-3 atau 3-4 OLB itu, dan dia ya elite pass rusher dan bisa ngasih pressure sama Mhm, kayak Khalil Mack. Jadi gue lihat ya Will Anderson lebih cocok kalau ke Bears dibandingkan Jalen Carter yang ke Bears. hmm. Oke. Karena lumayan juga ya Will Anderson kan katanya generational talent ya kan. Kalau Oh. kata expert-expert. Nah, itu main banget buat gantiin Khalil Mack yang udah di trade ke Chargers ya. Mm-mm. Oke. Next. Nah, gue langsung kasih foto dia ya. Nih, Jordan Love. Nah, Jordan Love tadi kita udah bilang, kan Rodgers cedera kan. Terus Jordan Love main. Dan Jordan Love langsung bikin touchdown loh ke Christian Watson. Jadi, apakah... Nah, sorry. Sebelum gue tanya itu. Hmm? Jadi nih, sebenarnya nih, momen dimana Jordan Love ganti Rodgers ini, katanya harinya beda-beda dikit pas kejadian 14 apa 14 apa Lima- 13 15 gue lupa. Kalau saya 14 tahun yang lalu deh. Kayaknya kalau saya 2007 tuh kapan gitu. Saat Packers lawan Cowboys, Brett Favre cedera, terus Rodgers main dan ya transisi dimulai kan. Nah, sekarang Rodgers cedera, Jordan Love main dan langsung bikin touchdown. Ya walaupun kalah juga, tapi apakah menurut lo ini transisinya titik di mana transisi dimulai pas kemarin ini Jordan Love main dan bikin touchdown? Cepat atau lambat Packers akan move on dari Rodgers ya. Iya, Hmm, mereka pasti akan ganti ke Jordan Love hmm, karena mereka udah tahu lah kualitasnya Jordan Love kayak apa selama 3 musim dia di dalam organisasinya Packers. Hmm, dan apa yang mereka lakuin sama Rodgers, banyak yang spekulasinya kalau dia akan di trade, maybe ke Raiders, maybe ke tim yang butuh QB lainnya. Tapi siapa yang bakal ngasih offer paling outrageous buat Aaron Rodgers? hmm, hmm. Karena musim ini Aaron Rodgers agak mengalami penurunan, terus juga dia mulai banyak cedera juga. Dia cedera jempolnya masih belum sembuh loh, dari katanya dia cedera jempol nggak sembuh dari masih Lima belum sembuh sejak yang game London yang lawan Giants. game London tuh week berapa ya? 5-6. Wah, lama banget itu, pas bulan September Oktober udah lama. Ya, jadi ya
injury-nya Rodgers juga kan udah mulai lingering ya, udah mulai sering dikit-dikit tapi kayak tumpuk-tumpuk gitu. Ya, sedangkan mereka punya quarterback yang mereka udah grooming gitu dari awal gitu, dari 2020 Jordan Love. Mm-mm. Jadi ya situasinya sama kayak 2007. Rodgers udah mulai contemplating retirement, kontraknya masih gede, terus mereka punya Aaron Rodgers di bench, Jordan Love di bench, kayak Mhm. dulu Aaron Rodgers di bench buat naikin Brett Favre. Ya, cepat atau lambat, mungkin musim depan, mungkin bisa jadi kalau Rodgers tiba-tiba bangkit ya, musim berikutnya lagi lah gitu. But Hmm. in the end, Jordan Love akan jadi starter. Jadi akan Oke. jadi QB1. Tapi ini, nah masalahnya nih yang sulit nih. Ya, Kan Packers udah terlanjur perpanjang kontraknya Rodgers sampai 50 juta. Gimana nih menurut lo? ya Apa ya mereka siap aja makan dead cap yang segede gaban gitu apa gimana? ya tergantung keputusan mereka juga. Jadi Hmm. ya kalau misalkan mereka udah yakin dengan Jordan Love dan mereka melepas Aaron Rodgers, Mhm. ya mereka pasti akan harus rela buat ngambil dead cap-nya dari kontraknya Rodgers. Hmm. Jadi ya tergantung persepsi dari front office dan juga kayak coaching staff-nya. Iya, karena gini loh. Situasi ini kalau menurut gue Packers nih lagi pusing ya. Mhm. Packers udah bayar Rodgers mahal-mahal kan. Ya, Tapi Rodgersnya menurun. Ini udah cedera, Jordan Love main, dan gorengan media udah bilang transisi. Di satu sisi lain nih Jordan Love udah tahun ketiga loh. Tahun depan dia udah habis rookie ya. kontraknya. Ah, Jadi ya ya menurut dia masih ada fifth year option, but ya Nah, cepat atau lambat dia bakal ini sih iya, kalau makanya akan nggak gue dapat sih gue sih mikirnya kayak nggak Jordan Love ya nggak bakal dapat fifth year option sih. Kecuali kecuali ya Packers mau ambil resiko lagi keluarin duit banyak kan. Mhm. Karena nggak logis juga lah lu baru main cuman berapa 3 musim kan. Masa fifth year option? Gimana? Kita udah bayar Hal Rodgers juga gitu. Itu Jadi dia. iya menurut gue sih Packers nih posisinya lagi awkward banget sih. Hmm. Bingungin. Mereka seharusnya nggak extend kontraknya Rodgers ya kemarin. Iya. Mending Kalaupun mereka extend Devante Adams aja. ih tuh itu sih kalau menurut gue. Karena kalau misalnya kemarin extend Davante Adams, Rodgers pergi, Jordan Love main, wah gila sih bakal meledak sih ini. Kalau menurut gue ya bakal gila sih Jordan Love sama Davante Adams. Cuman ya sekarang udah ada Christian Watson kan. Christian Watson sekarang 6 touchdown dalam 3 game loh. Gokil ya. Hmm. Tuh. Makanya jadi Packers nih, aduh bingung gue liat Packers. Jadi gue bingung, nih tim maunya apa ya? Heran gue. Jadi nih aja sekarang tuh Packers draft picknya ada di top 10. Nggak tahu nih ntar GM-nya mau ambil WR apa enggak. Ya kan? Iya. Ah udah Iya. Packers. Kalau ini Eagles. Nah, Eagles tadi kan Eagles tuh pas match itu sempat kehilangan salah satu cornerback ini ya yang bagusnya ya. CJ Gardner Johnson yang mimpin eh, interception musim ini. Dan tadi sempat ada berita terbarunya dia bakal outnya lama tapi nggak out for season. Menurut lo ini Eagles apakah tetap bagus atau tiba-tiba pas defense jelek nih? Pas defense-nya akan mengalami penurunan ya. Mereka tuh Ah, em, termasuk susah juga buat ngehentiin run. Kemarin juga iya secara Ran iya nih. defense juga diacak-acak juga sama dua AA, Aaron Mhm. Jones sama J. Dillon. Jadi Lan ya. Dan ini agak mengkhawatirkan ya, karena mereka tuh ada di divisi yang banyak mengutamakan running game. NFC Mhm. East tuh Giants punya Saquon, Dallas punya Zeke sama Pollard, Iya. Washington punya Brian Robinson, Antonio Gibson. Ya, mereka harus mulai agak evaluasi ya, karena kemarin 33 poin kebobolan, terus juga eh,
langsung kebobolan touchdown sama Jordan Love yang notabene ya quote unquote rookie ya. Quote unquote itu Mhm. masih rookie. Ya harus waspada aja ya. Karena mereka saat ini ya posisinya 10-1, mereka seed 1. At least ya kalau saat ini playoff udah selesai ya juga mereka dapat first round bye gitu kan. Tapi Mhm. kalau misalkan defense-nya kayak kemarin lawan Packers, gua rasa mereka akan bernasib sama kayak Derrick Henry football team musim lalu, Mhm. first round exit. Oke, oke. Oke, sip. Terakhir Jalen Hurts setelah gila ya kemarin Eagles 300-an rushing yards. Jalen Hurts apakah makin kuat nih chance-nya buat menang MVP? Karena Jalen Hurts kemarin rushing yards-nya hampir pecahin rekornya ini ya. Justin Justin Fields Fields. kurang 20-an yards itu kemarin. Iya, total musim ini tuh mereka si Jalen Hurts ini udah 597 rushing yards ya. Hmm. Dan totalnya itu ya mereka dia tuh sekitaran udah tiga ribuan yards lah ya, Mhm. off both passing dan passing. Saat ini dia adalah kandidat MVP yang dengan argumennya sama kayak Tua. Nama Mhm. nama mereka belum pernah masuk ke MVP consideration musim-musim lalu, tapi Mhm. mereka didukung dengan stats. Kalau Tua didukung sama passer rating, Jalen Hurts didukung sama uh, dual threat, Mhm. passing TD sama rushing TD. Mhm. Dan dua-duanya juga didukung sama rekor. Rekor mereka bagus. Jalen Hurts 10-1 musim ini. Tua masih unbeaten. Mhm. Tapi di antara Tua sama Jalen Hurts, gue lebih lihat kalau Jalen Hurts lebih dekat ke kandidat MVP Mhm. just because of the record. Rekor dia tuh lebih bagus 10-1. Mhm. Jadi ini gue rasa race-nya buat MVP tuh bakal ketat ya, lebih Mhm. ketat dibandingkan musim lalu. Mhm. Karena karena di antara Mahomes, Jalen Hurts, Josh Allen sama Tua itu benar-benar nggak ada yang clear cut banget gitu, nggak ada yang menonjol I- satu di antara yang lain. iya bener. Ya walaupun Mahomes nih ya statsnya bagus banget tapi ya Josh Allen ya mainnya masih bagus, Jalen Hurts di support sama rushingnya kan, jadi emang membingungkan ya siapa yang bakal menang di ini ya. But ya bisa dibilang ya ini kebingungan yang bagus ya buat kita karena ya berarti ada elite talent di posisi inilah untuk next few seasons. Hmm, oke, oke. Jadi kita perhatiin ntar siapa yang bakal menang three way MVP ya. Apa Four Jefferson way. Jefferson nggak ikutan nih Jefferson? Ya WR susah lah ya WR. Kalau WR mah kalau sulit Cooper lah. Cup aja musim lalu nggak bisa menang, nggak Iya. mungkin menang MVP lah di atas Iya musim ini. makanya karena MVP emang cuman buat QB. Namanya juga Iya. NFL. Sama. Ya sama aja kayak di college Heisman kan, Heisman Trophy. Shush. Mhm. Ya walaupun sempat Devonta Smith menang cuman ya tetap aja. Oke, terakhir. Nah, ini yang kemarin Gua akan yang sambung lagi tadi ke lo deh. ini ya, saya berarti siu nih, Picken siu. Nah, Young boy. buat Steelers komentar gue ya, gue udah hafal nih Steelers nih. Steelers first half bagus, second half liatin aja hancur. Nah bener. Dari mimpin 16-3 dibalas jadi 17-16. Hmm. Hari-hari emang Steelers kayak gitu di second half. Nah, itu aja adjustmentnya bagus. Jadinya 8 poin karena 2 poinnya bagus nih. 2 poinnya ke ping sampai itu siu, ya kan? Siu. Nah, dan ya menang. Jadi tapi kalau gue sih ya Kenny Pickett mainnya udah mulai nyetel sih. Walaupun ya OL-nya astaga. Mhm. Pusing gue apalagi oleh sebelah kirinya dulu lo udah lolos kayak pintu koboi enak banget lewatnya. Duh. Jadi ya ya musim ini Steelers rebuilding
dan pastinya bakalan losing record pertama kali sih dalam sejarah kepelatihan Mike Tomlin sih. Ya. Itu. Kalau defense-nya begitulah, defensive back-nya lawak biasa. Iya. Terus juga sekarang TJ Watt mainnya nggak full loh. Sekarang TJ Watt mainnya cuma beberapa doang ya biar jaga-jaga cedera pack-nya tuh. Sama Iya, lututnya kan cepet operasi. daripada dipaksain juga kan. Iya, daripada paksain jadi mainnya di rotasi. Makanya gue liat semenjak TJ Watt main ya kayak yang kurang kelihatan. Jadi tuh yang bagus tuh yang tandemnya tuh si Highsmith sekarang udah 10 sack. Jadi ya udahlah daripada dipaksain ntar musim depan gak bisa main lagi kan. Jadi ya udah di rotasi. Oke. Nah, Colts Kak, ini di akhir-akhir pertandingan kan Matt Ryan sempat lari jauh ya. Mhm. Matt Ryan lari jauh, nge-slide tapi gak nyampe first down. Ya. Tapi Colts gak call time out. Dan itu makan waktu 25 detik. Jadi pas abis nge-slide, terus offense-nya buru-buru, abis itu gak time out, terus kasih bola lari ke Jonathan Taylor dan gak gain yards. Ini terus ini Jeff Saturday ditanya pas press conference kenapa nggak manggil timeout, katanya dia nggak nyadar waktunya segitu. Padahal coach punya tiga masih full 3 timeout. Menurut lu ini sudah ya walaupun di match pertama menang ya lawan Raiders, tapi ya abis itu kalah 2 kali beruntun, ini menurut tuh keputusan Colts yang mengambil Jeff Saturday yang gak pernah ngelatih di NFL bahkan di Colts ini keputusan yang sangat-sangat badut apa gimana? Keputusan nggak ngambil timeout ya berarti ya. Iya, gak ngambil timeout. Kalau gua liatnya justru sebenarnya idenya nggak salah. Karena ketika dia nge-run out timeout nge-run out the clock, itu dia ngabisin waktunya Steelers supaya mereka nggak bisa balas lagi di regulation time di sampai 4 quarter itu. Jadi idenya mereka tuh sebenarnya ya mereka ngabisin waktunya karena mereka juga sebenarnya udah di red zone. Mereka tuh udah di sekitar 20-30-an yards. Dan itu ya dengan ngabisin beberapa waktu tuh ya Steelers nggak mungkin balas itu selain di overtime. Dan kalau misalkan mereka overtime Colts menang coin flip, mereka bisa touchdown ya udah selesai. Steelers nggak dapat bola sama sekali. Iya. Idenya benar. Kalau menurut gue idenya, gue bisa lihat tuh nggak salah dari Jeff Saturday mencoba menghabiskan waktunya. Cuman yang gue pertanyakan itu adalah kenapa dia harus ngeran Jonathan Taylor di saat itu. Di saat waktunya masih jalan. Karena kalau kayak gitu tuh mereka harusnya ambil passing play aja. Mereka bisa passing pendek ke Pittman, mereka bisa ke kemarin tight end mereka Jelani Woods juga mainnya lagi bagus-bagusnya tuh 8 Iya, catches Jelani Woods ya. ya. Iya, tiba-tiba bagus banget ya, kaget gue. Ya sebenarnya itu kalau Colts itu kan kayak toss up gitu ya, nggak tahu siapa yang bisa jadi star wide receiver. Cuman ya seharusnya itu bukan running play yang didesain ya untuk situasi kayak gitu. Itu harusnya passing play ya short pass ke out route gitu misalkan ke Pittman ya udah waktu berhenti gitu. Mereka habis itu ya di 15 yards mereka bisa ngambil 4 play lagi lah minimal. Ya satu ya mereka bisa untuk ini bisa ngeran Jonathan Taylor atau terus passing pendek lagi. Ya habis itu ya touchdown ya bisa sebenarnya. Cuman ya gue lihat ya inexperience-nya dari Jeff Saturday ini kelihatan banget kemarin. Dia nge-call play yang dia anggap itu karena selama pertandingan kemarin juga Jonathan Taylor itu ya larinya juga kencang juga sih, termasuk kencang 1 touchdown juga dia. Jadi mungkin dia pede dengan Jonathan Taylor, but it's not a right play kalau menurut gue. Right decision untuk nggak ngambil time out, tapi play-nya salah. Play-nya salah. Iya. Dan gue juga nggak ngerti kenapa dia ngomong dia forgot the clock gitu loh. Iya, Lu harus sebagai head coach itu lu sadar, lu lihat di Titantron-nya gitu jamnya udah berapa detik, terus lu masih punya 3 time out. Kalau misalkan kayak gitu kan lu kalau misalkan mau running play ya pakai Jonathan Taylor, mereka ambil time out. Kan ambil
mereka ambil time out, terus habis itu Aha. ya udah berhenti gitu. Mereka ambil time out lagi, 2 kali Mm-mm. time out. Dan habis itu baru mereka running the passing play aja atau mau gimana gitu. Iya. Ya, menurut gue emang ya ini lebih kepada inexperience-nya dari Jeff Saturday aja sih yang emang baru beberapa game ngelatih NFL. Jadi Iya. ya kayak gitulah. Padahal itu kan udah apa waktu segede itu ya di Titantron ya kan. Tapi Hmm. masa nggak kelihatan? At least gini lah ya. Uh, At least ya sebenarnya kan pemain kan juga ada hak buat ini ya, buat call timeout ya. Cuman kan yang ya kalau lu call timeout kan ntar pelatihnya ntar kalau misalnya miskom bahaya kan. ya, Gitu. Jadi sangat-sangat costly ini ya. Apa keputusan ini time apa clock manajemennya Colts ya. iya, Jadi sayang banget padahal gue juga bingung kok nggak call timeout ya padahal masih ada 3 timeout. Kalau timeout kan lumayan ya. Kalau iya. ya mungkin kan kata lu kan itu sebenarnya benar tapi ya ini karena timeoutnya masih banyak kan jadi call timeout misalnya run gak dapat timeout lagi gitu kan atau passing biar kalau incomplete buat ini kan nyimpen timeout gitu jadi ya Hmm. ya ini mungkin Colts mesti buka di LinkedIn kali ya time clock management gitu ya posisi. Spesial gitu, megang Iya, megang stopwatch. iya spesial gitu ya sama ngingetin gitu perhatiin waktu terus kasih tahu coachnya situasional juga coach nih abis lari tadi waktu jalan waktu tinggal dikit ada 3 timeout nggak mau call timeout nih coach gitu. Aduh parah emang. Jadi itu ya review di week 12. Nah ini oh ya gue lupa masukin peringkatnya tapi langsung aja gue kasih lihat ini ya playoff picture-nya. Yang AFC Chiefs seat pertama, kedua Dolphins, ketiga Titans, keempat Ravens, kelima Bills, keenam Bengals dan ketujuh nih baru Jets. Jets, 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 Jets. Jets. Wow. Gila ya Jets ya. New York lagi bergembira saat ini. Gila emang gila, New gila, Jersey gila. sih, New Jersey. New Cuman ya, Jersey. Tapi ya udahlah, brandingnya ya New York udahlah. aja lah. NFC. Seat 1 Eagles, seat 2 Vikings, seat 3 49ers, seat keempat Buccaneers, seat ke-5 Cowboys, seat ke-6 Giants, seat ke-7 Commanders. Commander. NFC Beast ini 1, 2, 3, 4 masuk semuanya di playoff picture habis week 12. Gila ya. Bayangin ranking terakhirnya aja tuh bisa mimpin NFC South. Makanya NFC South-nya aja paling tinggi rekornya tuh Buccaneers 5-6. Kenapa sih South? Kenapa jadi NFC East gini? NFC South sekarang NFC East sama NFC East kan jadi Beast ya, tambahin B Beast. Terus di draft picknya top 10-nya jadi sekarang pertama Texans. Nah, Texans dulu ya udahlah Texans udah kayak kunci ya di pertama. Kedua Bears, ketiga Lions tuh. Ini Lions Lion. makin seneng dilihat Rams sengsara udah. Sekarang pick ketiga loh. Bisa aja nih Lions ambil tandemnya buat Hutchinson nih, Will Anderson atau buat benerin run defense yang diambil Jalen Carter ya. Ya, bisa. Atau ya misalnya Lionsnya mau ya Ramsnya makin hancur gitu terus kedua ambil Bryce Young atau CJ Stroud ya kan. Hmm, Tapi Lions sih paling logis ya ambil QB lah ya. Berarti ya tergantung Lions. dari Texans ya ambil Stroud apa Young. Ya, Tuh. bisa. Terus keempat Seahawks yang picknya punya Broncos tapi jadi Seahawks nih. Seahawks juga makin seneng ya lihat Russell Wilson makin gorengannya makin gosong gitu ya di Denver. Sekarang pick keempat. Terus pick kelima Panthers. Pick keenamnya Eagles dari Saints nih juga Howie Roseman masterclass ya. Ya. Bisa-bisanya dia gila bisa baca masa depan gitu. Sekarang punya pick keenam loh. Gila emang Howie. Pick ke-7 Cardinals, pick ke-8 Packers, pick ke-9 Raiders, dan pick ke-10 Texans dari Browns. Ya Eh, karena Browns yang menang ya, jadi gitu kayak turun ke 10. Tapi masih top 10 ya. ya. Tapi Masih ada tetap, 2 top gue 10. tetap kasihan sama sama Broncos sih itu.
saat ini jumlah loss mereka tuh sama kayak jumlah touchdown-nya mereka. Ya Passing touchdown. ampun. 8 loss. 8 Gila loss. ya. Buat Gila. 245 million quarterback. Gila. Dan rekornya 38. Kan ya namanya kan juga Mr. Unlimited. Unlimited. Terus ada videonya meme-nya di NFL Memes. Unlimited diarrhea. Masa unlimited diare sih? Gimana sih? Ini nggak jelas memang lama. Udah gitu yang kemarin gue baru inget yang pas Broncos lawan Panthers kemarin yang Brian Burns ngeniruin yang Russell Wilson tengah lapangan doa gini. Ngambang-ngambang dia. Lu ngapain? Ya ampun, doa-doa kalah. Mana sih? Makanya dibentakin tuh sama emangnya temen. Mr. Nah, Unlimited. Kak, nih misalnya lu pick 10 sekarang ya, draft picknya. Pick 10 lu ambil siapa? Apa lu mau trade down? Nggak trade down, nggak akan ambil trade OL? down kayaknya. Akan antara ambil OL atau ambil defensive player. Defensive ambil ya? edge rusher gitu. Karena gue ngeliatnya dari sini Bears mungkin bisa trade down, Lions mungkin nggak trade down sih kayaknya. Cuman kalau in some ways itu bakal ada keajaiban salah satu di antara Will Anderson atau Jalen Carter jatuh, Texans pasti akan dengan senang hati untuk ngambil salah satu di antara mereka. Mungkin bisa defensive player, bisa juga wide receiver. Karena gue lupa deh wide receiver yang bakal eligible tahun 2023 itu ya mungkin kayak Quentin Johnson ya? Siapa? Quentin Johnson ya? WR ya? TCU? Iya, Quentin Johnson atau Marvin Harrison juga eligible tahun ini bukan ya? Marvin Harrison Jr. belum. Baru 2024 dia lagi sophomore. Iya. Bisa ini. Timnya Jackson Smith-Njigba. Ya, Jackson Smith-Njigba. Bisa jadi kalau misalkan Texas ambil CJ Stroud ya untuk koneksi Ohio State kali aja bisa ngambil Jackson Smith-Njigba gitu. Cuman ya jadi posisi utama yang dicari Texas di pick 10 itu adalah defensive edge rusher, offensive lineman sama wide receiver. Posisi itu. Jadi ya expect 3 posisi itu yang akan diambil di pick 10. Oke, jadi itu review di week 12. Thank you Kak Dajon, thank you buat kalian yang udah nonton dan dengerin podcastnya. Jangan lupa subscribe klik kunci sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini, klik join di samping subscribe biar dapat akses 2 hari lebih cepat. Dan juga di website ada super thanks karena support kalian mendekatkan kita buat bikin konten yang lebih baik lagi buat NFL Indonesia. Jadi thank you udah nonton, sampai jumpa minggu depan week 13 review. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.